Halo, teman-teman. Selamat datang di pembahasan materi IPS kelas 8 tema 4 tentang pembangunan perekonomian Indonesia. Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara yang baru merdeka, tapi kas negaranya 0 rupiah, inflasinya gila-gilaan, dan perdagangan luar negerinya diblokade musuh? Itulah kenyataan Indonesia tahun 1945. Hari ini, kita akan membedah perjalanan panjang ekonomi kita, mulai dari masa sulit pasca proklamasi, era pertumbuhan di zaman Orde Baru, hingga transformasi digital di era reformasi. Yuk, kita mulai pembahasannya. Pertama kita adalah kondisi perekonomian pada masa kemerdekaan. Ini adalah masa yang penuh gejolak. Kita tidak hanya berjuang mempertahankan cengkeraman dengan senjata, tapi juga berjuang agar rakyat tidak kelaparan di tengah kehancuran infrastruktur sisa Perang Dunia II. Kenapa ekonomi awal kita sangat lemah? Ada 3 faktor utama. Pertama, hiperinflasi. Saat itu, mata uang Jepang beredar tak terkendali. Bayangkan, pasokan barang sedikit, tapi uang kertasnya jutaan lembar, akibatnya nilai uang kita jatuh drastis. Kedua, kas negara. Kita belum punya sistem pajak dan bea cukai yang efektif. Kosong, blokade Belanda, NICA. Belanda menutup jalur laut Indonesia, sehingga kita tidak bisa mengekspor hasil bumi seperti karet atau kopi. Strategi Belanda ini membantu ekonomi kita secara agar kita menyerah. Kondisinya benar-benar kritis saat itu. Menghadapi krisis itu, pemerintah tidak tinggal diam. Langkah heroik diambil dengan menerbitkan ORI atau Uang Republik Indonesia pada Oktober tahun 1946. Dengan adanya ORI, kita resmi memiliki identitas ekonomi sendiri dan melarang mata uang penjajah. Selain itu, Menteri Keuangan kita saat itu, Ir. Surahman, meluncurkan program pinjaman nasional. Karena kas negara, pemerintah mengirimkan uang kepada rakyatnya sendiri. Luar biasanya, karena semangat cinta tanah air, rakyat berbondong-bondong menyumbangkan harta mereka untuk modal negara membangun bangsa. Strategi ekonomi kita juga merambah ke diplomasi internasional. Pernah dengar diplomasi beras? Pada tahun 1946, meski kita susah, kita mengirim 500.000 ton beras ke India yang sedang dilanda kelaparan. Ini adalah strategi politik yang jenius. India akhirnya menjadi pendukung utama kemerdekaan kita di PBB. Tak lama kemudian, pada tahun 1949, lewat konferensi Meja Bundar, KMB, pengawasan kita diakui dunia. Namun, ada harga yang harus dibayar. Indonesia harus membantu karena warisan pemerintah kolonial. Ini menjadi tantangan besar bagi stabilitas perekonomian kita di tahun-tahun berikutnya. Memasuki tahun 1950-an, kita mengenal kebijakan gunting Syafruddin. Sesuai dia, uang kertas benar-benar digunting jadi 2 untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menekan inflasi. Ada program benteng untuk melindungi pengusaha pribumi agar bisa mandiri. Namun, di era demokrasi terpimpin, fokus beralih ke politik nasionalisme. Presiden Soekarno juga menjalankan proyek mercusuar, membangun gedung-gedung megah seperti GBK dan Monas. Meski demikian, proyek ini menghabiskan biaya sangat besar, yang menyebabkan anggaran negara defisit dan inflasi kembali melonjak tajam pada akhir tahun 1965. Kita masuk ke babak kedua, kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Setelah gejolak politik tahun 1966, fokus utama pemerintah adalah menstabilkan harga barang dan memperbaiki ekonomi nasional yang sedang hancur-hancurnya. Landasan ekonomi Orde Baru adalah trilogi pembangunan. Isinya, stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Logikanya, negara harus aman dulu agar investor mau masuk. Jika ekonomi tumbuh, maka hasilnya harus dirasakan secara merata oleh rakyat. Di era ini, pemerintah sangat disiplin menjalankan rencana pembangunan yang disebut Tripelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun.
Fokus utamanya adalah sektor pertanian dan menyediakan kebutuhan pokok rakyat. Landasan ekonomi Orde Baru adalah trilogi pembangunan. Isinya, stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Logikanya, negara harus aman dulu agar investor mau masuk. Jika ekonomi tumbuh, maka hasilnya harus dirasakan secara merata oleh rakyat. Di era ini, pemerintah sangat disiplin menjalankan rencana pembangunan yang disebut Tripelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Fokus utamanya adalah sektor pertanian dan menyediakan kebutuhan pokok rakyat. Kehidupan ekonomi pada masa reformasi. Namun, kesuksesan Orde Baru goyah akibat krisis moneter 1997. Inilah yang memicu perubahan besar dalam sistem ekonomi dan politik kita hingga hari ini. Tahun 1998, inflasi kita menyentuh angka 76% akibat krisis. Di era reformasi ini, pemerintah fokus pada pemulihan masyarakat dan daya beli. Kita mulai mengenal otonomi daerah, di mana daerah punya kuasa lebih besar mengelola ekonominya sendiri. Nah, masuk ke abad ke-21, wajah ekonomi kita berubah total. Sekarang kita berada di era ekonomi digital. Munculnya startup unicorn, belanja online di e-commerce, dan pembayaran non-tunai melalui QRIS menjadi bukti bahwa pembangunan kita kini berbasis teknologi. UMKM pun semakin kuat karena akses pasar yang lebih luas melalui internet.